dengan doa. Satu orang maju berdoa, kami minta cewek yang di belakang silakan maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Hai. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Siap untuk materi hari ini? Siap. Siap. Meskipun panas, tetap semangat untuk belajar. Tadi sudah berdoa memulai pelajaran. Nah, sekarang kita akan memanggil daftar hadir untuk ngecek kehadiran kalian. Angelina, Billy. Minggu lalu kita belajar tentang teks persuasif. Pernah ingat teks persuasif? Kalau sebelajar pernah ingat? Pernah ingat apa itu teks persuasif? Matanya kembali. Apa itu teks persuasif? Tentang ajakan, arahan, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menemukan informasi berupa teks eksposisi. Yang kedua, mengemukakan informasi berupa teks eksposisi. Nah, yang berikut menyimpulkan isi teks eksposisi, artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Nah, yang menjadi indikator pencapaian yaitu menentukan maksud dan tujuan isi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Nah, sekarang kita menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang berikut ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menemukan informasi dalam teks eksposisi. Kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan informasi berupa teks dalam teks eksposisi. Jadi yang sebenarnya dari eksposisi adalah informasi yang di dalamnya ada fakta dan opini. Nah, ini yang dimaksud dengan teks eksposisi. Harus memberikan informasi yang akurat. Nah, sekarang kita perhatikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Agar kita mampu mengidentifikasi informasi dari sebuah teks eksposisi, terlebih dahulu harus memahami pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk menginformasikan suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi. Paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks eksposisi bersifat non-fiksi. Artinya, teks eksposisi dibangun berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada, bukan hasil rekayasa atau rekaan belaka. Ciri yang kedua, gaya bahasa dalam teks eksposisi bersifat informatif. Artinya, penyampaian yang ada di dalam teks eksposisi hanya sekedar memberikan informasi kepada pembacanya. Ciri yang ketiga, nada tulisan tidak berusaha memengaruhi pembaca. Ciri yang keempat, fakta-fakta dalam teks eksposisi digunakan sebagai alat perwujudan atau sebagai bukti. Agar lebih mudah mengenali sebuah teks eksposisi, berikut adalah perbedaan antara teks eksposisi dengan teks argumentasi. Teks eksposisi hanya berusaha untuk menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan. Sebaliknya, teks argumentasi berusaha untuk membuktikan kebenaran dari suatu pokok persoalan. Dalam teks eksposisi,
penulis menyerahkan keputusannya kepada pembaca. Sedangkan dalam teks argumentasi, penulis ingin mengubah pandangan pembaca. Gaya penulisan teks eksposisi bersifat informatif. Gaya bahasa ini berusaha untuk menguraikan sejelas-jelasnya tentang objek tulisannya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa berita. Sementara itu, gaya penulisan teks argumentasi bersifat meyakinkan. Penulis berusaha agar pembacanya yakin akan kebenaran uraiannya. Oleh karena itu, bahasa penulis argumentasi bersifat rasional dan objektif. Agar lebih memahami dalam mengidentifikasi informasi dalam teks eksposisi, perhatikan contoh teks eksposisi berikut yang berjudul "Bercocok tanam di lahan sempit". Unsur-unsur teks eksposisi adalah adanya gagasan dan fakta-fakta yang mendukung pendapat tersebut. Pelajari contoh identifikasi gagasan dan fakta pada paragraf pertama teks yang berjudul "Bercocok tanam di lahan sempit" tersebut. Dari paragraf pertama teks tersebut, dapat kita identifikasi bahwa gagasan yang terdapat di dalamnya adalah bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Sedangkan fakta yang ada di dalam paragraf pertama, hidroponik adalah salah satu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Sebagai tugasnya, datalah gagasan-gagasan dan fakta-fakta pada paragraf-paragraf selanjutnya. Diskusikanlah dengan teman-temanmu. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa unsur-unsur teks eksposisi adalah gagasan dan fakta. Dalam memaparkan kedua unsur tersebut, digunakan unsur kebahasaan kalimat opini dan kalimat fakta. Pelajari contoh identifikasi kalimat fakta dan kalimat opini pada teks yang berjudul "Bercocok tanam di lahan sempit" berikut ini. Kalimat opini yang dapat kita peroleh dari teks tersebut adalah, pada zaman modern ini, bertanam tidak lagi harus menggunakan tanah. Sedangkan kalimat fakta yang terdapat dalam teks tersebut, bertanam secara hidroponik dapat menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan hemat. Sudah perhatikan? Sudah simak? Sudah? Sudah? Yang tadi kalian lihat informasi tentang apa dalam teks eksposisi barusan? Tentang apa? Bercocok tanam dengan lahan sempit. Apa lagi? Mereka tanam apa? Tadi. Ya? Mereka tanam apa tadi? Hah? Tanam apa tadi? Sayur. Dengan DP nama hidroponik. Pernah dengar? Pernah lihat atau belum? Apa di teks eksposisi? Informasi, apa lagi? Pengetahuan yang di dalamnya ada opini dan fakta. Kalau kalian sudah menyimak video ini, patut juga lagi. Jadi teks eksposisi adalah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi berupa pengetahuan. Secara umum teks eksposisi sendiri memiliki tujuan. Tujuan dari teks eksposisi untuk memberikan penjelasan atau uraian pengetahuan kepada pembaca tanpa maksud memengaruhi. Kalian sudah paham tentang teks eksposisi? Sudah menyimak video apa itu teks eksposisi? Kita akan bentuk kelompok.
kita bisa meningkatkan memori dan juga membuat konsentrasi menjadi lebih tinggi. Menurut bagaimana kesimpulan Anda tentang teks eksposisi di atas? Kesimpulan kelompok kami adalah sarapan merupakan kunci utama beraktivitas pada pagi hari. Sarapan sangat dibutuhkan jika sarapan membuat kita akan kurang asupan makanan. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan dan saran dipersilakan. Topik apakah yang dibahas dalam teks eksposisi di atas? Nah, jawabannya pentingnya sarapan untuk tubuh. Kalau seperti itu, berarti pentingnya sarapan kasih 20. 20. Mana dia punya apa situ? 10. Di sana kan tidak tambah gitu toh? Sudah? Berikut pemasangan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sarapan penting untuk tubuh karena memiliki fungsi dan manfaat, yaitu memberikan tubuh kita hal-hal yang baik seperti bisa mengendalikan berat badan, meningkatkan konsentrasi dalam berpikir serta dapat memberikan banyak energi. Jadi kesimpulan dari semua isi informasi yang ada di dalam itu yang ini. Cara menarik kesimpulan seperti itu ya. 20. Ada lagi? Jangan lupa 8. Ada? Jangan melupakan sarapan, kasih 10 saja. Sarapan merupakan beraktivitas pada pagi hari. Sarapan sangat dibutuhkan jika kita sarapan. 15. Yang sana? Sama 15. Sekarang hitung. Kelompok 1 dapat berapa? 90. Dapat 90. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4 95. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Kelompok yang dapat nilai tertinggi adalah kelompok 1. Sedangkan kelompok 3 dan 4 ini nilai sama. Kita akan simpulkan pelajaran hari ini. Yang sudah kita belajar hari ini tentang teks eksposisi. Tentang teks eksposisi apa lagi? Selain pengertian apa lagi tadi? Unsur teks eksposisi. Apa lagi? Ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian yang berikut ada contoh teks eksposisi dan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Pelajaran sampai di siang hari ini telah selesai. Sampai di sini dulu ya. Untuk menutup pelajaran kita di pertemuan ini akan ditutup dengan doa. Silakan. Teman-teman kita berdoa bahwa sesuai keyakinan yang pertanyaan masing-masing. Berdoa dengan baik. Amin. Iya, amin. Iya, tetap semangat belajar ya. Oke, selamat